Direktur Urusan Agama Katolik, PLT Kasubdit Penyuluhan Agama Katolik, narasumber tim Pokja Moderasi Beragama Kementerian Agama, panitia dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kelimpahan kasih-Nya memampukan kita semua dapat menyelesaikan pelatihan ini dengan baik dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita ikuti acara penutupan sebagai berikut. Pesan dan kesan dari perwakilan peserta. Kepada Bapak Yakobus Julianelis, Penyuluh Agama Katolik Ahli Muda pada Kantor Kementerian Agama Kota Pontianak, kami persilakan. Yang terhormat Pak Tri selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Bimas Katolik Kementerian Agama Republik Indonesia, yang kami hormati Pak Aloma selaku Direktur Urusan Agama Katolik, yang kami hormati Pak Paulus Busiti, yang sangat kami banggakan, dan yang kami cintai Bapak Ibu para penyuluh penggerak moderasi beragama angkatan pertama. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, kita bisa menyelesaikan rangkaian ini. Saya menyampaikan salam dari Kalimantan Barat. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Harus. Salpe. Pertama-tama kami mengucapkan syukur atas kegiatan ini. Bagi pribadi saya sedikit awalnya pesimis, karena kegiatan ini saya pikir seperti yang saya ikuti waktu diklat jarak jauh waktu itu, karena masih sangat mentah waktu itu moderasi beragamanya, hanya pengertian saja. Rupanya ada sesuatu perubahan paradigma yang terjadi dalam diri saya. Rupanya inilah dia yang harusnya menjadi standar nasional untuk moderasi beragama. Dan saya bersyukur mengikuti ini. Terima kasih untuk Direktur Urusan Agama Katolik dan jajarannya yang telah mengadakan ini. Semoga kawan-kawan kami yang lain juga bisa diundang kembali agar bisa menjadi sama seperti kami pengetahuannya. Yang kedua, kami juga bersyukur atas layanan yang bagi kami sangat mewah, karena berada di hotel ini ya kami serasa memang agak standar yang berbeda. Setelah era pandemi itu kami hanya menikmati yang sederhana-sederhana saja dalam kegiatan-kegiatannya. Ya, puji Tuhan kami bisa hadir di tempat ini. Kemudian yang paling sangat berguna adalah fasilitator dan pengetahuan baru yang ditransferkan baik dari Direktur Urusan dan juga Pak Lukman Edi Sepudin, kemudian Pak Jamil, lalu ada dari Kapus kita, kemudian dari para fasilitator yang telah memberikan banyak pengetahuan transfer ilmu ini, dan sebagiannya ada yang saya rekam. Mohon maaf kalau nanti ada yang saya rekam, karena saya takut momen itu saya lupakan gitu. Dan ada juga yang mungkin tidak saya bisa rekam karena memang pergerakan kita begitu cepat. Kemudian yang terakhir,
tidak jemu-jemunya kami memohon maaf atas sikap dan perilaku, terutama saya selaku ketua kelas, atas mungkin kawan-kawan yang mungkin bertingkah seperti anak-anak atau saya yang mungkin kurang dewasa menyikapinya. Ya begitulah kami, karena mungkin di lapangan kami terlalu serius untuk membimbing umat dan binaan kami, sehingga mungkin keseriusan itu kami lepaskan di tempat ini. Karena kami sudah terakhir itu tahun 2019 berjumpa hampir 200 penyuluh se-Indonesia. Setelah itu tidak pernah. Dari tahun 2015 kami juga tidak pernah difasilitasi untuk bertemu khususnya kami di Kalimantan Barat tuh tidak ada, baru 2019, tiba-tiba 2019-2020 pandemi. Jadi tidak ada ranah kami untuk berjumpa yang sejenis kami ini, begitu. Karena kami pasti mengeluh mengenai kenaikan pangkat atau ya kurang harmonis dengan kasih dan penyelenggara. Kalau kasih dan penyelenggaranya penyuluh, mereka mengerti tugas kami. Tapi kalau yang saklek itu yang dari guru atau pengawas, jadi kasih atau penyelenggara, atau yang dari ya pokoknya yang tidak pernah merasakan kegelisahan kami. Karena kan tugas kami di lapangan. Nah itu yang mungkin membuat kami agak sedikit ya stres lah dalam kehidupan itu, dalam menjalani penyuluh ini. Bahkan ada beberapa yang mungkin mau hijrah begitu kan. Tapi dengan kegiatan ini kami yakin dan percaya bahwa penyuluh ya jangan hijrah. Terutama kami di Kalbar itu hanya 8 orang yang PNS-nya, dan 2 mendekati usia pensiun, dan yang lainnya mengisi struktur di penyelenggara dan kasih. Moga-moga Pak Sekretaris mempertimbangkan itu agar tidak ya seperti harapan kawan-kawan, agar tidak merekrut kasih dan penyelenggara kalau tidak terpaksa dari penyuluh, karena akan menghilangkan performa kami untuk memberikan pelayanan kepada umat. Dan itu yang memang harapan kami. Dan terima kasih untuk fasilitas ini. Semoga kami dapat berjumpa di lain waktu. Jika ada kata-kata yang salah dan perbuatan kami yang salah, mohon dimaafkan dan diampuni. Dan sebagai orang yang biasa, kami juga kami kegiatan ini sudah sangat baik bagi kami. Bisa dilihat dari respon kami, rata-rata kawan-kawan mengisi sangat baik. Ya mungkin ada satu yang baik atau hal-hal yang lain, tetapi saya merasakan 90% itu sudah sangat baik. Ya kalau yang lain mungkin masalah kendala waktu dan sebagainya. Dan untuk itu, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mari kita kawan-kawan penyuluh untuk dapat menghargai ini dan kita bawa ke daerah kita masing-masing. Demikian dan terima kasih. Adil Katalino, Bacur Amin Kak Saruga, Basenga Kak Jubata. Harus salve. Laporan pelaksanaan kegiatan. Kepada PLT Kasubdit Penyuluhan Agama Katolik kami persilakan. Yang terhormat Sekretaris Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, yang kami hormati Direktur Urusan Agama Katolik, para narasumber, panitia, dan peserta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Salam. Puji dan syukur kita haturkan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, karena atas berkat dan karunia-Nya kita semua telah melaksanakan pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Katolik PNS Angkatan 1 di Jakarta dengan baik dan sehat. Bapak Sekretaris yang kami hormati, berkenaan dengan pelaksanaan pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Katolik PNS ini, perkenankan kami menyampaikan laporan sebagai berikut. Pelaksanaan kegiatan.
Pada hari pertama, kegiatan dibuka secara resmi oleh PLT Dirjen Bimas Katolik dan diikuti oleh tim narasumber dari Pusdiklat. Setelah acara pembukaan, proses kegiatan dipimpin oleh tim narasumber meliputi building learning commitment dan overview akademik. Dalam proses penyampaian building learning commitment dan overview akademik, peserta dituntun dalam bina suasana untuk saling mengenal, memperkenalkan kontrak kesepakatan belajar, penyampaian metode dan alur pembelajaran. Akhir kegiatan ditutup dengan pretest. Melalui pretest ini, diharapkan mampu mengetahui kemampuan awal peserta penyuluh terkait materi penguatan moderasi beragama yang akan disampaikan nantinya. Pelaksanaan kegiatan hari kedua sampai hari ke-6, peserta mendapatkan materi kurikulum yang telah ditetapkan oleh Pokja Kementerian Agama. Proses kegiatan meliputi penyampaian materi, diskusi, bedah kasus, review hasil kerja, presentasi hasil kerja, dan praktek sosial presence yang memperagakan kenyataan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Secara kronologis, materi kurikulum yang diperoleh peserta selama 6 hari ini sebagai berikut. 1. Pudar asumsi dan bangun perspektif untuk membongkar asumsi dan membangun kembali perspektif baru. 2. Sketsa keberagaman di Indonesia untuk memetakan urgensi moderasi beragama bagi kehidupan berbangsa di Indonesia. 3. Urgensi penguatan moderasi beragama dengan skenario thinking. 4. Analisis sosial dengan pisau, analisis gunung es dan proses U. 5. Analisis fenomena yang meliputi tren, struktur sistem, dan mental model. 7. Sumber-sumber moderasi beragama yang meliputi nilai-nilai moderasi beragama, konsep moderasi beragama Kementerian Agama RI, wawasan kebangsaan dan jati diri ASN Kementerian Agama RI, dan sikap diri ASN Kementerian Agama RI. 8. Simulasi ekosistem penguatan moderasi beragama dengan 4D mapping. 9. Strategi penguatan moderasi beragama dengan proses U untuk rethinking mental model. 10. Proses U, redesigning dan reframing. 11. Membangun gerakan dengan kepeloporan. Dan 12. Refleksi dan rencana aksi. Proses yang kedua, hasil kegiatan. Rencana aksi dibuat dalam bentuk rencana tindak lanjut yang meliputi rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Atas kesepakatan bersama, rencana tindak lanjut dibuat Persatuan Kerja Penyuluh Agama Katolik dan hari ini sudah dikumpulkan semuanya ke panitia. 3. Narasumber. Narasumber yang diundang dalam kegiatan ini sebanyak 8 orang, hadir sebanyak 7 orang. Yang tidak dapat hadir adalah Romo Agustinus Heriwibowo karena ada tugas yang tidak dapat ditinggalkan dan kemudian digantikan oleh Bapak Paulus Tasigale. Jadwal pemberian materi berjalan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Keempat, peserta. Peserta yang diundang 30 orang, kami laporkan hadir semua dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan aktif dari awal sampai selesai. Sampai saat ini, semua peserta dalam kondisi sehat. Bapak Sekretaris yang kami hormati, demikianlah laporan penyelenggaraan pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Katolik PNS Angkatan 1 di Jakarta. Mohon kiranya Bapak Sekretaris pada waktunya nanti berkenan menutup kegiatan ini secara resmi. Demikian, terima kasih. Arahan dan penutupan kegiatan
secara resmi oleh Bapak Sekretaris Ditjen Bimas Katolik. Kepada Bapak Sekretaris kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Yang saya hormati Saudara Direktur Urusan Agama Katolik, yang saya hormati Ibu Siti, yang saya hormati Pak Paulus, yang saya hormati panitia dan peserta yang hadir pada kegiatan yang sangat baik ini, juga Ibu dari Pusdikla juga ya, Bu siapa Bu? Bu Betri. Singkatnya kita semua yang hadir pada kesempatan penutupan ini. Pada tempat pertama saya mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan kelimpahan rahmat-Nya, kesehatan, kehidupan, kita dapat melaksanakan kegiatan ini dengan baik sebagai bentuk pengabdian kita pada negara, bangsa dan masyarakat. Saya tidak memberikan sambutan secara tertulis. Ada beberapa catatan saja yang hendak saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, ketika kita mengikuti kegiatan ini, saya harus dapat memastikan bahwa dan yakin bahwa kegiatan ini sudah dilaksanakan sesuai dengan PMA 93. Dan saya yakin itu sudah dikawal dengan sangat baik. Yang kedua tentu ketika berbicara tentang penggerak, memang ada satu kurikulum yang harus ditaati dibandingkan misalnya sosialisasi ataupun orientasi pelopor. Dan saya kira teman-teman panitia dan tim Pokja sudah memastikan bahwa ini sudah berjalan sesuai dengan ketentuan. Dari sisi ini saya harus katakan sukses. Dan yang berikutnya tentu saya akan memberikan 1-2 hal yang saya kira penting untuk kita. Saya tadi pagi mencoba memikirkan apa sih ketika kita diminta menjadi penggerak. Oh, ini ada sahabat lama saya, Mas Andi. Dulu satu ke adik kelas saya waktu di sana terjadi. Juga yang lain ya saya tapi tidak bisa sebut satu. Kebetulan dulu satu rumah saja. Baik, satu catatan pertama adalah ketika saya tadi pagi mengolah apa sih yang dimaksud dengan penggerak ini, apakah sama dengan pengerah. Saya mencoba melihat di KBBI dan seterusnya, tapi saya tidak mau mengulas itu. Tapi ketika kita diajak untuk menjadi penggerak penguatan orientasi moderasi beragama, maka paling tidak saya terpikir akan beberapa hal. Kalau saya hadapkan dengan misalnya ada satu keadaan situasi yang perlu kita perbaiki, apakah itu ketertutupan dalam hal wawasan terkait keindonesiaan. Ketertutupan itu bisa berarti pengetahuan, bisa jadi yang tadi disampaikan ternyata tidak seperti yang saya ikuti 2019 lalu. Ada kebaruan wawasan, berarti ada satu pencerahan, ada pergerakan dari yang tadinya menganggap begitu-begitu saja lalu menjadi oh ternyata kaya akan makna, kaya akan dan seterusnya dan seterusnya. Dari sisi pengetahuan atau wawasan ada satu kondisi. Kondisi berikutnya apa yang lebih penting? Saya kira Ibu Siti, Bu Betis juga sepakat. Yang paling adalah penting adalah bagaimana hati itu bergerak. Pengetahuan yang kita peroleh mungkin sudah S3 atau lebih banyak, tapi kalau hati nggak bergerak, pengetahuan didapat juga nggak ada gunanya. RTL, rencana tindak lanjut dari tadi yang sudah disampaikan, dilaporkan, saya kira itu tidak akan bergerak mewujud kalau ibu bapak semua
tidak melakukannya ketika berhenti di sini. Kemarin waktu di Kupang ada satu keadaan yang disimbolkan. Teman-teman mengalami, para penyuluh mengalami situasi seperti transenden. Situasi ketika bersama, misalnya di dalam Injil tentang Yakobus, Yohanes yang bertemu dengan Tuhan Yang Maha Esa, itu Yesus dalam konteks Injil diperbarui dengan wawasan dan sebagainya, hatinya tergerak, tapi pada saat tertentu dia juga harus turun ke lapangan. Maka saya memberikan catatan berikutnya. Penggerak tidak akan menjadi penggerak dan tidak akan disebut menjadi penggerak kalau tidak dia tidak menyejarah. Apa artinya? Kalau ibu bapak tidak membuat satu sejarah di tempat ibu bapak menunggu. Apa itu? Apakah itu ketertutupan dari hati yang tadinya tertutup menjadi terbuka? Apakah wawasan yang tadinya sempit menjadi luas? Atau suatu tindakan menginisiasi satu masyarakat untuk lebih terbuka dan bergerak? Selama itu tidak menyejarah, maka kegiatan yang kita harapkan dapat memberikan semangat, dapat memberikan satu pemicu begitu, lalu menjadi sangat relatif. Maka saya harapkan apa yang disampaikan oleh Pak Paulus, Bu Siti dan juga narasumber yang lain betul-betul dapat mewujud menyejarah dalam konteks ibu bapak semua. Kalau bahasa Bapak Menteri sekarang, legacy. Ibu bapak harus dapat membuat suatu legacy di mana ibu bapak tinggal. Lalu dia menjadi lilin yang berguna, yang tidak diletakkan di bawah gantang, tetapi justru di atas sehingga menerangi semua. Itu saja yang bisa saya berikan catatannya terkait dengan mari kita bergerak menjadi orang-orang yang bergerak, bukan hanya ke dalam, ke hati sendiri, tetapi juga ke keluarga dan pada akhirnya masyarakat. Yang lebih penting adalah masyarakat. Di dalam teman-teman Muslim itu semanfaatnya orang itu kalau dia bermanfaat bagi banyak orang. Itu bahasa lainnya. Maka mari saya ajak kita semua untuk melakukan ini dalam konteks masing-masing, membuat sejarah, membuat legacy dalam konteks orientasi moderasi beragama. Semoga berhasil, karena tidak mudah meluruskan, karena tidak mudah membuka pengetahuan atau ketertutupan hati untuk dapat berbuat menjadi lebih baik. Selanjutnya terima kasih saya sampaikan kepada tim Pokja yang sudah berupaya juga panitia untuk ini atas upayanya dalam mencerdaskan kita semua dalam mengupayakan yang terbaik bagi kegiatan. Semoga tidak kapok. Tadi saya mendengar ada harapan ini angkatan pertama, angkatan kedua, 3, 4 dan seterusnya, sehingga seluruh penyuluh yang kurang lebih 200-an itu Bu, yang PNS bisa selesai. Tapi ya juga saya harapkan kalau sudah mengikuti jangan mengikuti lagi. Harus jujur juga kepada panitia begitu. Sehingga tidak menjadi sia-sia. Saya kira itu saja, dan dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka pertemuan pelatihan penggerak penguatan moderasi beragama ini bagi penyuluh angkatan pertama Jawa dan Kalimantan ya ini, itu saya tutup dan nyatakan secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri.
izin saya akan membawakan doa dalam tata cara Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa sumber kebijaksanaan sejati, kami mengucap syukur atas segala penyelenggaraan-Mu atas hidup kami, atas karunia kesehatan dan rezeki yang boleh kami terima, hingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul di tempat ini untuk menutup pelatihan pelopor penguatan moderasi beragama bagi penyuluh agama Katolik PNS Angkatan Pertama dalam keadaan yang baik dan sehat. Allah Bapa sumber pengharapan kami, kiranya Engkau berkenan mengutus Roh Kudus di tengah-tengah kami untuk mendampingi, menuntun dan membimbing kami, sehingga kami dapat menghidupi tugas perutusan kami dengan baik. Dalam kesempatan ini ya Bapa, kami berdoa pula untuk tahun ini sebagai tahun kerukunan umat beragama yang dicanangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Semoga kami semua Engkau beri kekuatan untuk menjadi teladan dalam kebersamaan, kerukunan, kejujuran, dan keikhlasan untuk memberikan amal bakti bagi segenap masyarakat dalam mewujud nyatakan kedamaian, kerukunan, dan juga toleransi. Kami juga berdoa ya Bapa untuk negara kami, terkhusus dalam situasi menjelang tahun politik. Semoga Engkau memberkati kami sebagai sebuah bangsa yang besar dan beragam. Kiranya kebinekaan kami menjadi alat nomor satu yang dapat memperkuat stabilitas persatuan dan kesatuan bangsa. Jauhkanlah bangsa kami dari perpecahan dan kerentanan pecah belah demi kepentingan tertentu. Jadikanlah kami pribadi yang mampu mengedepankan kepentingan persatuan dan kesatuan bangsa kami di atas kepentingan kelompok maupun golongan, sehingga pada tahun politik nanti kami dapat memilih pemimpin kami dalam suasana yang damai dan teduh. Ya Bapa sumber kerahiman sejati, bantulah kami dalam mewujud nyatakan kerukunan untuk memperkuat pembangunan nasional. Bantulah kami agar dapat mewujud nyatakan komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan juga penerimaan terhadap tradisi demi mewujudkan masyarakat yang rukun dan harmonis. Sudilah Engkau memberkati kami semua yang sudah bersama mengikuti pertemuan ini. Demikian pula, berkatilah semua yang telah terlibat dalam pelaksanaan pertemuan ini, narasumber, segenap panitia, dan peserta, serta semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga hasil pertemuan ini nantinya sungguh membawa kesegaran dan pembaruan bagi seluruh umat-Mu, sehingga kami mampu menggaungkan pesan moderasi beragama dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan kami di tengah gereja dan masyarakat kami. Akhirnya ya Bapa, seluruh doa dan harapan kami ini kami haturkan kepadamu melalui perantaraan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian selesailah seluruh rangkaian acara penutupan ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekretaris yang telah berkenan menutup pelatihan ini secara resmi. Selanjutnya, kami panitia memohon maaf bila terjadi ketidaknyamanan atau kekurangan selama kegiatan berlangsung. Kami juga mengaturkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta yang telah mengikuti kegiatan ini dengan baik, serta ucapan terima kasih kepada pihak hotel yang membantu memperlancar pelaksanaan kegiatan ini. Sekian dan terima kasih.